Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafid. Kali ini saya akan membagikan tutorial dari fungsi matematika, aritmatika, logika, dan statistika di Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel memiliki berbagai fungsi untuk memudahkan pengelolaan data, numerik, dan logika. Fungsi-fungsi ini juga membantu pengguna melakukan perhitungan otomatis, analisis data, dan pengambilan keputusan. Nah, di dalam fungsi matematika dan aritmatika ada beberapa rumus, yaitu ada berempat. Yang ke satu, sum, itu fungsinya untuk menjumlahkan sebuah data, dan rumusnya itu yaitu sama dengan sum buka kurung A1 titik 2 A5 kurung tutup. Dan yang kedua, average, itu gunanya untuk menjumlahkan nilai rata-rata dalam sebuah data. Dan yang ketiga, max, rumus max, yaitu untuk mengetahui sebuah nilai data yang tertinggi. Yang keempat, min, yaitu rumus untuk mengetahui sebuah data nilai yang terendah. Baik, kita langsung ke tutorialnya, yaitu kita dengan contoh yang depan ini. Untuk mengetahui nilai maksimal dengan cara sebuah data ini, untuk mencari nilai maksimal sebuah data ini, itu menggunakan rumus kayak tadi. Misal contohnya ini sama dengan, terus tulis max kurung buka, dan kita blok bagian sel C sampai F kurung tutup, terus enter. Nah, sudah mengetahui nilai maksimal sebuah data ini itu sebesar 50.000. Terus gak pakai lama-lama, ada simpelnya. Simple itu kita tidak perlu mengisi satu persatu untuk mengetahui nilai maksimal dari sebuah data ini. Dengan caranya kita klik sampai ada item-itemnya di pojok, tarik ke bawah. Nah, kita sudah mengetahui sebuah data nilai maksimalnya. Selanjutnya, bagaimana sih kita menjumlah nilai maksimal ini dengan mudah dan praktis? Itu dengan memasukkan rumus sum, yaitu menjumlah suatu data. Dengan sama dengan, terus sum kurung buka, kita blok bagian yang nilai maksimal ini sampai ke bawah, terus tutup kurung, enter. Dan kita sudah mengetahui nilai jumlah sebuah data ini sebesar 196.000. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu mengetahui rumus min, yaitu mengetahui sebuah data nilai minimal sebuah data. Itu dengan cara rumus memasukkan rumus sama dengan, terus kita tulis min kurung buka, kita blok yang biaya tetap ini, sel sebaris ini, tutup kurung, enter. Nah, kita sudah mengetahui nilai minimal dari sebuah data ini sebesar 45.000. Caranya kayak tadi, biar gak lama-lama kita langsung tarik ke sampai muncul hitam-hitam ini ke bawah. Nah, kita sudah mengetahui nilai minimal sebuah data ini. Selanjutnya, kita untuk mengetahui jumlahnya bisa menggunakan seperti rumus kayak tadi. Nilai sum itu sama dengan, diawali dengan sama dengan, tulis sum kurung buka, terus kita blok bagian ini atas sampai bawah, kurung tutup, terus enter. Nah, kita udah mengetahui nilai minimal sebuah data
jumlah semua data minimal ini sebesar 176.000. Selanjutnya kita akan ke fungsi logika dasar, yaitu fungsi logika dasar agar kita mengetahui sebuah data, menguji kondisi lulus atau bisa nilai A sebuah data. Nah, caranya itu ada rumus 2, yaitu IF untuk menguji kondisi antara lulus atau tidak lulusnya sebuah data. Yang kedua, IFS beberapa kondisi meliputi nilai-nilai seperti nilai data ujian maupun di sekolah, seperti itu. Selanjutnya kita langsung ke tutorialnya, yaitu menentukan rumus IF melihat status grada lulus tidaknya. Kita hapus dulu. Nah, kita mencari jumlah totalnya dulu. Kita masukkan jumlah total, yaitu menggunakan rumus sum sama dengan sum buka kurung, terus kita blok bagian sel 7C ini, tutup kurung, enter. Nah, kita sudah mengetahui jumlah total sebuah data ini sebesar 160. Dan kita tarik kayak tadi di atas, tarik sampai ada hitam-hitamnya sampai ke bawah. Kita sudah mengetahui jumlah total data ini. Nah, keterangannya kita untuk mencari status lulus atau tidaknya itu menggunakan rumus seperti ini. Baik, kita akan lanjut contoh selanjutnya, yaitu dengan rumus IF adalah melihat status grada atau lulus atau tidaknya, yaitu dari sebuah data. Dari sini contohnya itu keterangan sama total ini kita akan dijumlah dengan rumus sama kayak di atas, itu penjumlahan ini. Rumus IF itu adalah untuk melihat suatu data lulus atau tidaknya dari semisal kayak dari data seperti contoh ini, yaitu kita praktek, yaitu tutorialnya kita menentukan jumlah total dari semua data ini. Itu kita dengan cara rumus diawali dengan sama dengan sum buka kurung, terus kita blok yang sel C ini sampai D, terus kita tutup kurung sama dengan. Nah, kita sudah mendapatkan total dari sel Januari ini itu sebesar 160. Kita tarik ke bawah kayak tadi di atas, dan ini sudah ketemu semuanya. Kita masukkan. Baik, kita akan mencari keterangan dari lulus atau tidaknya dari suatu data ini. Itu kita masukkan rumusnya, yaitu awali dengan sama dengan IF buka kurung IF buka kurung A1 besar dari 60 titik 2 lulus, koma tidak lulus, dan tutup kurung, enter. Nah, kita sudah mengetahui
dari data ini yaitu tidak lulus. Terus kita sama kayak tadi di atas, dengan cara kita menggeser kolom ini yang sampai hitam pojok ini ke bawah. Nah, kita sudah mengetahui keterangan dari data ini yaitu tidak lulus sama lulus. Baik, kita balik lagi ke contoh selanjutnya, yaitu contoh menentukan rumus IFS atau multi IF penentuan grade, yaitu kita mencari satu data itu nilainya kayak semisal B, C, D. Nah, caranya kita itu memasukkan rumusnya setelah menjumlah rata-rata dari data ini semuanya. Itu caranya menjumlah rumus rata-rata, yaitu diawali dengan sama dengan average yang ini. Nah, terus kita blok yang ini, sel C ini, tutup kurung, terus enter. Nah, kita sudah menemukan rata-rata nilai data ini. Selanjutnya kita tarik ini pojok yang warna hitam sampai ke bawah. Kita sudah menemukan rata-rata suatu data ini. Yaitu selanjutnya kita menentukan keterangan, yaitu keterangan rumus, masukkan rumus IFS. Itu berikut ini sama dengan IFS, buka kurung, buka kurung, E27 lebih besar dari 80 titik A titik 2, koma E27 koma lebih besar dari 75 70 titik 2 B 2, koma E 27, koma titik 2 C titik 2 tutup kurung. Keterangannya sudah ketemu. Itu dari data ini sel nomor 1 yaitu B. Terus caranya kita sama kayak di atas, yaitu kita pencet yang warna hitam sampai ke bawah. Sudah kelihatan dari keterangan ini, dari data ini, yaitu ini. Baik, kita melanjutkan contoh yang kedua untuk mengetahui data sebuah kondisi data ini. Itu masukkan rumus IF sama dengan IF buka kurung A 1,
lebih besar dari 60,2 lulus, titik 2, titik 2 tidak lulus, titik 2 tutup kurung. Nah, kita sudah menemukan hasilnya itu lulus. Kita tarik seperti kayak tadi sampai bawah. Nah, kita udah menemukan hasilnya sebuah data kondisi ini lulus atau tidaknya. Selanjutnya ke fungsi statistika dasar. Apa sih itu statistika? Membantu meringkas data yang luas sehingga menjadi bentuk yang lebih kecil dan mudah dipahami, dan mengumpulkan data informasi secara sistematis untuk diolah lebih lanjut. Menyajikan data yang terkumpul dalam bentuk tabel, grafik, atau laporan yang lebih mudah dipahami. Membuat estimasi dan prediksi populasi yang lebih besar. Menguji hipotesis, membantu dalam menguji kebenaran suatu asumsi atau hipotesis dengan menggunakan data yang ada. Sebagai alat pengambilan keputusan, memberikan dasar untuk membuat keputusan yang lebih baik dan akurat berdasarkan analisis data. Dan juga ada fungsi rumus statistika dasar. Ada 4 fungsi statistika dasar, rumusnya itu kon untuk menghitung sel angka yang kita inginkan dari sebuah data tersebut, dan 2 konta untuk menghitung sel tidak kosong, yang ketiga kontif untuk mengetahui kriteria suatu data yang kita inginkan, yang keempat kontivis untuk menghitung. Baik, saya akan lanjut dengan tutorialnya untuk mengetahui large-nya itu dari sebuah data di samping ini. Untuk mengetahui ini, large-nya, untuk masukkan rumusnya large seperti ini, sama dengan large, terus kita blok yang sel B ini sampai ke bawah, tutup kurung, sama dengan kita salah masukin datanya, salah, kita kurang menambahkan ini, kita ulang, hapus dulu, sama dengan large kurung, terus kita blok di B ini, sel B, koma 1 tutup kurung. Kita sudah mengetahui large-nya dari data samping ini, yaitu 95. Kita tarik. Nah, kita sudah mengetahui large-nya dari data di samping. Selanjutnya, untuk mengetahui small dari data ini, itu masukkan rumusnya itu sama dengan small, kurung, buka kurung, kita blok di B ini, baik ke bawah sel B, titik 1 tutup kurung. Nah, yang mengetahui smallnya itu 40, kita tarik ke bawah. Nah, udah mengetahui dari small data di samping ini. Untuk mengetahui rank data ini, itu masukkan rumusnya seperti ini. Sama dengan A1 titik, kita blok yang sel B ini, kita
pencet kunci yaitu flop, dikasih flop slotnya itu VN plus F4, VN plus F4, tutup kurung, enter. Kayaknya ini ada yang salah dari datanya. Oh, saya lupa masukkan rumusnya, ternyata nggak bisa. Sama dengan sereng membuka A1 titik, kita blok yang sel B ini, kita kurung, kita kunci dengan flop F4 plus F4, Fn plus 4, terus juga Fn plus F4, enter. Kita deteksi guys, kita ulang lagi dengan rank rank A1 titik dari ini blok, kita F4 Fn F4 Fn F4, terus tutup kurung. Baik, kita akan mencari dari rank ini, dari data ini samping itu, masukkan rumusnya seperti ini. Kita awali dengan rank kurung buka, terus B2 titik, kita copy yang ini, tutup kurung, terus kita kasih flop VN F4, VN F4, enter. Nah, kita udah mengetahui dari data Winda ini, yaitu ranknya sebesar 9. Terus kita tarik ke bawah. Nah, ini kita udah mengetahui rank dari sebuah data ini. Terus caranya kita mengetahui mengurutkan dari rank ke 1 sampai ke 9, caranya yaitu kita blok bagian tabel ini, nama sampai nilai saja, terus pergi sort and filter, terus kita pencet filter. Nah, kan udah muncul kayak putih ini, kita pencet, terus kita sort to Z yang atas. Bentar, sebelum. Nah, kita udah mengetahui rank dari data ini terdeteksi udah urut. Kita kasih dengan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 8. Kita tarik aja. Kita biar gampang ini, kita tarik ini. Nah, kita mudah mengetahui peringkat-peringkatnya. Dan itu tutorial dari saya. Selebihnya kalau ada kesalahan maupun ucapan, saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.